Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kembali kita bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini adalah hari Jumat. Dan ini adalah satu hal yang spesial untuk kita melakukan peribadahan, yaitu mengenang kematian Kristus di kayu salib. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita sekalian untuk berdoa bersama-sama memulai ibadah pada saat ini. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu, menyerahkan segenap keberadaan kami untuk ibadah ini. Apa yang kami lakukan kerjakan, Tuhan Engkau memberkati. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sungguh kami memasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Secara khusus saat ini, baktian Jumat Agung, memperingati kematian-Mu. Biarkanlah ya Tuhan, apa yang telah Engkau lakukan boleh menginspirasi kami, umat tebusan-Mu, orang-orang yang telah Engkau tebus dan bebaskan dari kutuk dosa, dan Engkau lepaskan kami menjadi orang merdeka di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarkanlah saat ini kami menyerahkan segenap keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami ada di tempat ini, ataupun rekan-rekan kami yang menikmati siaran lewat YouTube. Tuhan, berkah-Mu nyata atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dunia dengan kebenaran yang disajikan untuk mendampingi keberlangsungan hidup manusia. Namun, kebenaran-kebenaran itu bukanlah kebenaran-kebenaran yang mutlak, meskipun mendampingi mereka sekalian, karena hanya ada satu kebenaran mutlak, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, dalam situasi kondisi seperti apapun, biarkanlah kita tetap memegang salib Kristus Yesus. Amin. Kita naikkan satu pujian, ku tetap pegang salib Kristus. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, namun tangan yang berlubang paku menjamah di hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahku. Jalan hidup yang penuh kegagalan, ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, namun tangan
jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia tetap pegang salib itu. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, tetap pegang salib itu. Haleluya Tuhan, biarkanlah pujian ini boleh menginspirasi kami, boleh memberikan satu dorongan kekuatan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi, anak-anak-Mu yang bergantung seutuhnya kepadamu, yang bersarah kepadamu seutuhnya ya Tuhan, dalam perjalanan hidup yang penuh dengan kegagalan, yang penuh dengan permasalahan, persoalan, dan tantangan. Oleh sebab itu biarkanlah salib itu saja yang kami pegang, salib itu saja yang kami ikuti ya Tuhan, sehingga nama Tuhan Yesus Kristus selalu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Kami menyambut firman-Mu pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Jumat Agung, peristiwa tentang kematian Kristus di atas kayu salib, biarkanlah boleh menginspirasi kita sekalian untuk menjadi pengikutnya, untuk menjadi orang-orang yang taat setia kepadanya. Apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu lebih terhadap kematian Kristus? Apa yang terjadi? Apa yang kita lihat, apa yang kita nikmati dari gambaran peristiwa-peristiwa itu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, di depan tadi saya telah katakan bahwasanya dunia di dalam perjalanan hidup, di dalam mempertahankan keberlangsungan tatanan hidup, maka dunia ini memerlukan kebenaran. Dan kebenaran-kebenaran itu yang memimpin satu keadilan-keadilan untuk orang satu, orang yang lain, dan semua orang yang hidup di dalamnya. Semua membutuhkan kebenaran, semua membutuhkan satu keadilan, sehingga keberlangsungan hidup di dunia ini tetap berlangsung dengan baik. Namun meski demikian, apa yang terjadi? Masih banyak hal di mana-mana orang menyerukan tentang hak mereka, tentang apa yang mereka harus dapatkan, mereka harus miliki. Banyak orang menyuarakan, menyerukan bahwa masih ada ketidakadilan, masih ada satu hal yang saya belum terima, belum dapatkan, karena keadilan ini belum sampai menyentuh
pribadi lepas pribadi. Beberapa waktu terakhir ini kita mendapati satu berita di media massa tentang Partai Demokrat. Ada yang mencoba untuk mendirikan partai, bukan mendirikan, tetapi mencoba untuk mengambil alih katanya. Kemudian orang yang sudah ada di dalamnya mengatakan bahwa hak kami akan dirampas oleh kelompok lain yang mengatasnamakan Partai Demokrat. Terlepas benar atau tidaknya, mana yang benar, mana yang tidak benar, tetapi ada satu peristiwa yang menyatakan bahwa ada orang-orang yang mencoba untuk merongrong apa yang seharusnya menjadi hak kami. Di sisi lain, di sana disebutkan juga bahwa ada alasan-alasan tertentu kenapa kubu lain menyatakan kami punya hak untuk merebutnya. Kami punya hak, kami punya kewenangan untuk merebutnya. Karena kami memiliki satu pandangan bahwa kami harus mengembalikan cita-cita didirikannya partai ini sampai kepada satu cita-cita awal berdirinya partai ini. Semuanya mengklaim dirinya benar. Semuanya mengklaim bahwa kami yang berhak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu adalah gambaran-gambaran tentang keberadaan dunia yang mencoba untuk mencari kebenaran. Pihak-pihak yang mencari keadilan kepada dunia ini. Dan saat ini saya ingin mengajak kita sekalian bahwa ada juga satu peristiwa yang dialami oleh Yesus Kristus tentang kebenaran yang sesungguhnya ada padanya. Namun kebenaran itu dirampas oleh dunia. Mari kita akan membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat 13 sampai dengan yang ke-25. Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat 13 sampai dengan yang ke-25. Kita akan baca bersama-sama. Yesus kembali di hadapan Pilatus. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya, sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu." Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia," kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka. Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka,
Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dunia menuntut kebenaran yang seadil-adilnya. Namun pada bagian ini kita juga melihat bahwa sosok Yesus Kristus juga mengalami satu hal yang sama yang dialami oleh kebanyakan orang yang mencoba menuntut satu kebenaran untuk keadilan dirinya. Dan pada bagian ini kita melihat bahwa peristiwa tuntutan hukum atas ketidakbersalahan Yesus. Nats yang kita baca ini merupakan satu peristiwa tentang tuntutan hukum atas ketidakbersalahan Yesus. Orang yang benar-benar tidak bersalah, orang yang benar-benar tidak didapati kesalahannya tetapi dituntut untuk dihukum. Jadi kalau pada saat ini orang berteriak-teriak tentang keadilan dirinya, ya, maka lihatlah kembali, tengoklah kembali ke belakang. 2000 tahun yang lalu peristiwa yang sama juga pernah dialami oleh Yesus. Yaitu Yesus dituntut supaya dihukum karena ketidakbersalahannya. Logikanya di mana? Masuk akalnya di mana? Seorang yang tidak didapati bersalah tetapi mendapatkan satu tuntutan hukum. Tetapi inilah dunia. Tetapi inilah satu kenyataan bahwa dunia dengan kebenarannya mencoba untuk memberikan satu keadilan. Namun Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran-kebenaran yang dunia tampilkan adalah kebenaran-kebenaran yang relatif. Silakan Bapak, Ibu, Saudara memperhatikan mungkin apa yang Bapak Ibu alami, mungkin apa yang Bapak Ibu dapatkan, Bapak Ibu terima perlakuan dari skup yang terkecil, keluarga misalnya, dalam hubungan suami, istri, anak-anak. Apa yang Bapak Ibu dapatkan, apa yang Bapak Ibu rasakan? Mungkinkah satu peristiwa yang sama dialami oleh banyak orang menuntut keadilan juga Bapak Ibu Saudara dan saya alami dalam skup yang kecil, dalam keluarga misalnya. Kemudian dalam skup yang lebih luas lagi, dalam lingkup RT atau RW yang ada, atau mungkin dalam lingkungan pekerjaan yang ada, bahkan lebih luas daripada itu. Apakah kita sudah mendapatkan satu keadilan yang seperti kita inginkan, sesuai dengan kebenaran-kebenaran yang kita gagaskan, kita mengerti? Sudahkah kita mendapatkan hal itu? Sudahkah kita menerima satu kenyamanan dari satu keadilan yang diberikan oleh dunia ini? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi firman Tuhan pada saat ini memberikan satu ingat-ingatan kepada kita sekalian bahwa 2000 tahun yang lalu lebih Yesus juga pernah mengalami hal yang sedemikian itu. Adanya satu tuntutan hukum dari ketidakbersalahannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya rasakan manakala kita semua menuntut satu keadilan yang benar menurut kacamata pandang kita, belum tentu benar menurut kacamata pandang orang lain, belum tentu benar menurut kacamata pandang umum yang lebih luas skupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan baik-baik, camkanlah apa yang terjadi, apa yang kita alami pada saat ini. Pada bagian nats yang kita baca ini, kita melihat bahwa ada penuntut
Ada orang-orang yang menuntut tentang ketidakbersalahan Yesus untuk dijadikan sebagai pihak yang bersalah. Siapa penuntut-penuntut itu? Pada bagian yang kita baca dengan sangat jelas mengisahkan bahwa adanya pemimpin orang-orang Yahudi. Kemudian disebutkan juga di sana imam-imam kepala mencoba untuk memberikan satu tuntutan bersalah atas Yesus yang tidak bersalah itu. Kemudian tidak hanya itu, tetapi juga lapisan masyarakat yang ada, rakyat, semuanya berbondong-bondong mencoba untuk menghadapkan Yesus pada satu pengadilan. Ini yang terjadi. Baik pemimpin secara kenegaraan ataupun pemimpin agama dan juga masyarakat yang ada mencoba untuk menstigma, menandai bahwa Yesus bersalah atas ketidakbersalahannya. Siapa yang mengkondisikan semua itu? Adalah pemimpin negara. Kemudian pemimpin agama, masyarakat yang ada. Tiga bagian ini mencoba untuk mengkondisikan, menuntut hukum terhadap Yesus yang tidak bersalah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, begitu berat, begitu terpukulnya. Kalau kita bisa membayangkan Yesus itu adalah diri kita yang diperlakukan, sangat tidak mungkin ada jalan keluar. Sangat tidak mungkin untuk kita mendapatkan satu pengadilan yang benar. Manakala kita diposisikan seperti Yesus pada saat itu. Semua sudah ada, tidak ada yang membela. Semua sudah melihat, menandai bahwa Yesus harus dihukum. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikian luar biasa seluruh lapisan masyarakat, elemen masyarakat mencoba untuk mengajukan Yesus dihukum. Tidak ada kesempatan untuk dia bebas. Bahkan lebih-lebih lagi disebutkan, kalau kita baca dan perhatikan, apa yang kita perhatikan adalah penyelenggara hukum itu. Siapa? Pilatus. Siapa? Herodes. Ini adalah orang-orang yang dipercaya oleh pihak pemerintah untuk menyelenggara hukum di negeri itu. Kebenaran harus yang menjadi pertama. Keadilan harus ada. Harus muncul untuk membuat satu keberlangsungan hidup negara itu. Supaya tidak ricuh, supaya tidak ada satu gerakan-gerakan yang merongrong pemerintahan dan bangsa pada saat itu. Pilatus dan Herodes. Tetapi apa yang terjadi? Mereka penyelenggara keadilan, penyelenggara kebenaran, tetapi tidak memunculkan satu kebenaran. Dan akhirnya kita melihat bahwa mereka ini pun juga termasuk orang yang memberikan satu tuntutan kepada Yesus untuk dihukum. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah tidak ada celah lagi untuk seseorang membela kebenarannya. Sudah tidak ada celah, sudah tidak ada harapan untuk seseorang mendapatkan satu kebenarannya. Karena semuanya sudah mengarah bahwa Yesus harus dihukum. Semua memperkatakan, semua telah sepakat untuk menyatakan Yesus dihukum. Dan itulah satu kenyataan yang terjadi, tidak bisa dielakkan. Mari kita renungkan, apa implikasi, apa penerapan dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, anak-anak Tuhan. Manakala diperhadapkan dengan tuntutan-tuntutan keadilan dalam kehidupan kita,
Yesus pernah diperhadapkan dengan hal itu. Yesus pernah diperhadapkan, dikondisikan seperti itu oleh semua kalangan masyarakat yang ada. Yesus mengalami keadilan yang tidak benar untuk dirinya. Dirinya yang tidak bersalah dijadikan bersalah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kejadian-kejadian seperti ini tidak jarang ditemui dalam kehidupan manusia. Apakah juga anak-anak Tuhan? Maka perhatikanlah baik-baik. Yesus pernah mengalami. Kemudian bagian yang kedua, setelah ada penuntutnya, apa tuntutan itu? Tuntutan itu disebutkan bahwa Yesus sebagai penyesal. Tuntutan ketidakbersalahan Yesus itu ditunjukkan oleh penuntut-penuntutnya bahwa Yesus ini penyesal. Tetapi apa yang didapati? Bahwa tuntutan itu tidak didapati. Tuntutan itu tidak ditemukan baik oleh Herodes ataupun Pilatus sebagai penyelenggara keadilan, kebenaran pada waktu itu. Mereka tidak mendapatkan atas tuntutan-tuntutan itu, tetapi tetap saja dituntut. Apa tuntutannya? Setelah penyelenggara keadilan itu mengatakan tidak mendapati kesalahannya, maka dia mengatakan, oke deh, untuk memuaskan kalian semuanya, aku akan menghajar dia. Aku akan menghancurkan dia, kemudian setelah itu aku lepas. Sehingga aku tidak salah di dalam menjalankan hukum. Tetapi orang banyak mengatakan bahwa tidak, Yesus harus disalibkan. Itu tuntutannya. Yesus harus disalibkan. Yesus harus mati. Itu disampaikan oleh semua elemen masyarakat yang ada pada saat itu. Yesus harus dihukum, harus disalib. Setelah itu apa? Yesus akhirnya mendapatkan satu tuntutan dari Pilatus. Pilatus mengabulkan apa yang menjadi tuntutan masyarakat banyak, karena untuk mencegah demo yang lebih besar lagi, sehingga dibuatlah Yesus bersalah dan diserahkan kepada orang banyak. Silakan situ, perlakukan dia seperti apa maumu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mendapatkan satu tuntutan yang tidak semestinya. Dianggap penyesat tetapi tidak didapati. Dituntut disalib. Seharusnya dia tidak layak untuk disalib. Jadi ini adalah suatu tuduhan. Ini adalah satu anggapan-anggapan yang belum tentu kebenarannya. Ya, yang mengkondisikan Yesus supaya disalib, supaya Yesus mati. Dan itu yang harus diterima oleh Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, implikasi penerapan dalam kehidupan kita sebagai pengikut-pengikutnya saat ini juga tidak terlepas dari apa yang dialami, apa yang diterima oleh Yesus pada saat itu. Bahwa dikondisikan bersalah, dianggap bersalah, dituduh bersalah meskipun tidak salah. Dan apa yang harus terjadi dalam kehidupan kita? Kita harus mengerti, kita harus pahami. Yesus yang kita ikuti, Yesus yang menyelamatkan kita, itu pun juga diperlakukan demikian. Maka manakala Bapak, Ibu, Saudara dan saya mendapati perlakuan-perlakuan yang kita rasakan tidak adil, maka lihat
Ingat, Yesus telah mengalaminya. Dituduh, dianggap, ya, dikondisikan bersalah. Jangan heran. Jangan heran. Jangan heran. Yesus punya kuasa karena Yesus adalah Allah. Yesus bisa melakukan sesuatu pada saat itu. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Perhatikan baik-baik. Yesus dituntut dengan satu tuntutan yang tidak berdasar. Hanya anggapan, hanya tuduhan yang tidak berdasar. Maka ingat hal itu. Kemudian berikutnya, bagaimana kesempatan di dunia ini untuk seseorang, ya, lepas dari satu tuntutan yang tidak berdasar. Pada bagian itu pun juga disebutkan bahwa pada hari raya Paskah, maka kebiasaan yang dilakukan negara itu akan melepaskan satu orang tahanan. Dan Pilatus mengatakan, mari kita lepaskan dia, karena memang dia tidak bersalah. Saya tidak menemui kesalahannya, maka saya akan melepaskan dia. Ini adalah satu kesempatan yang diberikan oleh dunia. Kesempatan yang seharusnya bisa didapatkan, dinikmati oleh Yesus pada saat itu. Tetapi tidak juga bisa mengkondisikan Yesus lepas daripada itu. Kesempatan-kesempatan yang ada di dunia ini memang disajikan kepada semua orang. Keadilan atau kebenaran-kebenaran ini ada menyajikan satu pembelaan kepada seorang, tetapi pada bagian ini tidak bisa melepaskan. Ya sudah. Maka apa yang harus kita sikapi? Manakala satu keadaan-keadaan yang dialami oleh Yesus, yang manakala dibuat menjadi bersalah atas ketidakbersalahannya, maka ingat, maka lihatlah apa yang dialami oleh Yesus. Yesus mengalami semuanya itu. Yesus menghadapi semuanya itu. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat manakala kita diperhadapkan, kita dikondisikan seperti orang atau sosok yang kita ikuti, Yesus Kristus, yang bukan hanya seorang pengajar, tetapi dia adalah Tuhan. Maka yang ada dalam benak dan pemikiran kita harus mengingat bahwa kebenaran yang disajikan oleh dunia ini masih bersifat relatif. Sehingga keadilan yang dimunculkan tidak bisa memuaskan semua pihak. Itu harus kita sadari, itu harus kita pahami. Memang dunia ini menyajikan kebenaran, oke, kita mengakui. Orang-orang berpikir tentang kebenaran, orang-orang berpikir tentang keadilan, oke. Tetapi kebenaran-kebenaran itu atau keadilan-keadilan dihasilkan adalah bukan kebenaran atau keadilan yang mutlak. Manakala Bapak, Ibu, Saudara, dan saya diperhadapkan dengan ketidakadilan, maka biarkanlah kita boleh melihat bahwa kebenaran, bahwa keadilan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sehingga jangan kecewa, jangan persalahkan dunia ini, karena memang dunia ini telah demikian memberikan satu sajian-sajian yang meskipun sudah baik, meskipun sudah bagus, diusahakan, diupayakan, tetapi belum bisa maksimal seperti kebenaran atau keadilan yang ditunjukkan oleh Tuhan
kepada dunia ini. Amin. Kasih-Nya luar biasa, menyentuh melawat kita sekalian. Biarkanlah hanya kebenaran Tuhan, keadilan Tuhan saja yang sanggup melawat kita, yang memulihkan segenap keberadaan kita di dalam menghadapi kebenaran atau keadilan-keadilan yang tidak berpihak kepada kita. Dan kita boleh hanya memandang salib Kristus Yesus. Amin. Itulah teladan kita. Itu yang bisa menginspirasi, itu yang bisa menuntun langkah kehidupan kita. Kita tidak bisa menuntut kebenaran dari dunia ini. Kita tidak bisa menuntut keadilan dari dunia ini. Siapapun yang berperan di dalamnya. Apa kita menuntut kepada orang yang terdekat dengan kita? Menuntut pada orang yang lebih luas dari lingkungan kita, masyarakat. Menuntut di lingkungan kerja kita. Kita menuntut keadilan atau kebenaran. Maka itu semua masih bersifat relatif. Karena kebenaran atau keadilan yang mutlak benar adalah milik Tuhan. Ingat Paskah, ingat Jumat Agung. Dia rela mati, dia rela menyerahkan nyawanya. Maka apa yang menjadi pelajaran bagi kita adalah melihat bahwa kebenaran dan keadilan hanya ada pada Tuhan. Oleh sebab itu, biarkanlah kita tetap memandang salib Kristus Yesus sebagai penguat, peneguh di dalam langkah laku kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami bersyukur kepadamu. Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh mencermati kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, yang tidak jarang keadilan atau kebenaran dari dunia itu tidak berpihak kepada kami. Oleh sebab itu, biarkanlah melalui peringatan Paskah, peristiwa kematian-Mu mengingatkan kepada setiap kami bahwa keadilan dan kebenaran hanya milik-Mu saja. Ya Tuhan, biarkanlah apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, tolonglah ya Tuhan, pernaungan kasih-Mu saja yang nyata, menyentuh, merengkuh, melingkupi kami semua. Sebagai umat tetebusan-Mu, biarkanlah kami boleh hidup seturut kehendak-Mu. Dan saat ini kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Biarkanlah ya Tuhan peringatan Paskah ini juga boleh memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Baik yang ada di tempat ini, di tempat-tempat yang lain. Tuhan Engkau memberkati, sehingga boleh hanya memandang Engkau saja untuk menuntut kebenaran dan keadilan itu. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami juga berdoa kepadamu untuk bangsa dan negara kami tercinta, di dalam menciptakan situasi yang kondusif di bidang kesehatan, di bidang keharmonisan hubungan, dan juga di bidang perekonomian. Tuhan Engkau berkati pemerintahan bangsa dan negara ini, sehingga boleh mengarahkan satu kegerakan kemajuan damai sejahtera untuk negeri kami tercinta Indonesia. Beberapa waktu yang lalu kami mendengar adanya bom di Sulawesi. Biarkanlah ya Tuhan Engkau melawat orang-orang, baik yang ada di tempat itu ataupun orang-orang yang mendengar kabar itu. Tidak ada satu keadaan yang mencekam, tidak ada satu keadaan yang dan mengintimidasi orang-orang yang ada dalam keadaan itu ataupun yang menyaksikan ataupun yang mendengar kabar itu. Sehingga biarkanlah damai-Mu nyata atas kami sekalian, secara khusus bangsa dan negara kami Indonesia. Terpujilah nama-Mu. Kami sungguh Tuhan bersyukur kepadamu pada saat ini. Engkau memberikan satu kesempatan untuk kami boleh mengingat
akan keadilan dan kebenaran. Biarkanlah itu kami pegang, biarkanlah itu kami ikuti senantiasa di dalam pengiringan kami akan Dikau. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau memberkati kami yang ada di tempat ini ataupun di tempat-tempat yang lain. Berkah-Mu nyata. Biarkanlah berkah Paskah ini boleh dirasakan oleh setiap umat tebusan-Mu. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Dan kami akan mengakhiri ibadah Jumat Agung ini. Dan biarkanlah ya Tuhan, berkah-Mu nyata atas setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, apapun yang kami butuhkan, apapun yang kami pergumulkan kepadamu, semuanya itu kami pinta melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarkanlah berkah Paskah menyertai kita sekalian melalui kasih Bapa lewat anaknya Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh yang Kudus, memimpin dan menyertai segenap langkah kehidupan kita. Dari saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai salah-salahnya bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Tetap andalkan Tuhan, arahkan perhatian kepada salib Kristus Yesus. Haleluya.